Batasan pada spesialisasi dan generalisasi ini berguna untuk menangkap business rules. Jadi kondisi pada bentuk nyatanya itu seperti apa. Nah, ada dua jenis batasan utama yang bisa digunakan, ada batasan partisipasi dan ada batasan disjoint. Batasan partisipasi pada spesialisasi dan generalisasi ini sebetulnya mirip seperti pada relasi juga, yaitu ada yang total dan ada yang sebagian. Nah, kalau partisipasi total ini digambarkan dengan dua garis ya, seperti pada contoh yang ini. Nah, yang ini yang sebagian. Nah, maknanya di sini pada contoh yang pertama, batasan partisipasi total, employee ini harus menjadi salah satu dari 3 subtipe di bawahnya, ya total. Apakah dia menjadi first time, apa part time, ataupun consultant. Sedangkan pada contoh yang kedua ini, ya, ini adalah contoh partisipasi sebagian. Ya, employee ini tidak harus menjadi union member ataupun club member. Jadi sifatnya pilihan. Kemudian untuk batasan disjoint pada spesialisasi dan generalisasi ini, batasan disjoint ini akan menspesifikkan relasi antara supertipe dan subtipe. Apakah anggota supertipe itu hanya bisa sebagai salah satu subtipe saja atau bisa lebih dari satu subtipe? Nah, jadi ada dua jenis ya, ada yang disjoint ya. Kalau disjoint ini bermakna ya kita memilih hanya satu subtipe saja. Sedangkan batasan overlapping atau not disjoint itu berarti maknanya dia bisa pada kedua-dua subtipe, kedua atau tiga subtipe sekaligus. Contoh batasan disjoint kita lihat pada gambar ini ada employee. Nah, entitas employee ini hanya bisa menjadi salah satu dari 3 subtipe. Apakah employee tadi sebagai full-time employee, ataukah dia sebagai part-time, atau dia sebagai consultant. Ya, jadi hanya bisa salah satunya saja. Nah, ini makna daripada disjoint. Jadi disimbolkan dengan tanda huruf D seperti ini. Di dalam lingkarannya itu kita buat D. Nah, yang overlapping, jadi kalau batasan overlapping itu berarti not disjoint. Kita lihat sesuai dengan gambar ini, ya employee boleh saja menjadi union member atau club member atau malah kedua-duanya sekaligus. Nah, jadi di sini sifatnya overlapping. Dia bisa jadi union member atau jadi club member saja atau malah kedua-duanya sekaligus. Beda ya. Kalau disjoint itu tidak bisa kedua-duanya sekaligus. Jadi dia memang harus pilih salah satu. Nah, kalau yang overlapping ini disimbolkan di dalam lingkarannya itu dengan huruf U. Nah, sebetulnya hierarki seperti pada subtipe ini ada satu lagi, tapi sebetulnya tidak terlalu berkait ya, yaitu categorization. Jadi proses ini memodelkan satu subtipe yang memiliki lebih dari satu supertipe. Contohnya, ada kendaraan yang dibeli oleh perusahaan untuk mentransportasikan barang antar departemen dan nanti akan ada employee yang menjadi penanggung jawabnya. Nah, jadi berarti di sini kalau kita lihat pemilik daripada kendaraan tadi secara tidak langsung adalah perusahaannya, ya. Tapi perusahaan tadi departemen mana yang memegang kendali. Kemudian untuk departemen tadi pasti akan ada pegawainya yang akan menjadi penanggung jawab. Jadi di sini subtipe ternyata memiliki 3 induk sekaligus ya, 3 supertipe sekaligus. Nah, namun sebetulnya bentuk seperti ini agak jarang ditemukan. Tapi ada ya, ada. Dan disimbolkan di dalamnya ini dengan tanda U. Nah, sebetulnya apa kegunaan daripada kita membuat hierarki supertipe dan subtipe ini?
Ya, jadi kegunaannya kita akan menghindari keperluan untuk mendefinisikan konsep yang sama lebih dari satu kali. Jadi kalau misalnya entitas-entitas tadi itu memiliki banyak sifat atau karakteristik yang mirip, ya berarti kita tidak melakukan perulangan. Ya, kita gabungkan saja. Nah, sehingga apa? Kita bisa menghemat waktu dalam pemodelan. Dan akhirnya kita bisa menghasilkan IR diagram yang dapat lebih mudah dipahami. Kemudian dengan adanya relasi supertipe dan subtipe ini kita bisa menambah konten lebih detail terhadap perancangannya ya saat kita melakukan proses pemodelan IR diagram ini. Nah, jadi antara dua cara tadi, spesialisasi atau generalisasi, nah yang mana satu yang akan kita pilih? Ya, jadi sebetulnya penggunaannya ini akan bergantung kepada kasusnya. Ya, jadi biasanya kita akan mempertimbangkannya itu berdasarkan kondisi permasalahannya itu sebetulnya seperti apa, kemudian kondisi entitas dan relasi yang sebenarnya itu seperti apa, kemudian preferensi daripada si database designernya itu seperti apa. Jadi maknanya ya tidak harus spesifik ya, harus spesialisasi, harus generalisasi seperti itu. Tapi kita akan sangat bergantung kepada kasusnya. Ya, kita akan melihat detail daripada kasusnya itu seperti apa, ya berarti kita sesuaikan mana yang akan kita gunakan.